Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perompat hadir pulang ulun mengawaniakan bubuhan pian malam hari ini. Ulun Wan Kahfi mengawaniakan sudah lawas ulun kan berdapat lawan si Dini. Kita ada lagi di acara Madihin Syair Bakisah dan sanak perompat. Nah, ulun berdapat pulang lawan Pak Haji malam ini. Kita hendak mendengar kabar si Din dulu kia Pak. Assalamualaikum Pak Haji, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Joana. Sehat kabian? Alhamdulillah fit aja. Alhamdulillah. Apa nih kesibukan nih? Ulun lawas kira berdapat pian nah. Kalau di keseharian kan Nggih, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah nggih, baru saja kami sudah melaksanakan tugas negara, nggih, mengantarkan para calon petugas haji nggih, di tingkat provinsi. Jadi ada kemarin dibuka untuk umum. nggih. Jadi dari unsur organisasi masyarakat, kemudian tokoh-tokoh yang ingin bergabung menjadi duyufur rahman, melayani tamu-tamu Allah. Jadi ada TPHI, Nggih, ada TPIHI. Nah, dua ini kemudian ada yang melayani masalah transportasi, nggih, konsumsi, dan juga ada siskohat. Nah, jadi mereka-mereka ini nanti akan ditempatkan, ada yang non kloter, ada yang kloter. nggih. Nah, yang kloter itu termasuk TPHI, TPIHI, Tim Pemandu Haji Indonesia, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia. Kemudian ada TKHI nanti itu di Kementerian Kesehatan. Kemudian ada lagi nanti Linjam, pelindungan jamaah, itu dari unsur TNI Polri biasanya diambil. Dan dari pengalaman kita memang tugas haji ini sangat berat. Jadi kita mengutamakan kepentingan jamaah di atas kepentingan pribadi kita. Jadi kita turunkan Nggih. ego pribadi kita. Kita bukan untuk beribadah tapi melayani. Tapi melayani itulah sebenarnya ibadah kita. Nah itu. Kalau untuk persiapannya ini kayak apa nih Pak Haji untuk Haji 2025 di Kalsel nih? Kita masih menunggu karena kita kan ada sekarang di Kabinet Merah Putih itu Badan Penyelenggara Haji sesuai dengan Perpres 154 2024. Kabinetnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini ada inovasi lah saya lihat, tapi saya tidak mendalami lagi isi daripada Perpres 154, hanya sekilas saja membaca. Itu satu pendorong ya, apakah nanti dia berdiri sendiri atau masih satu kesatuan dengan Kementerian Agama. Tapi ini Pak Menteri Nggih. sedang berada di Saudi Arabia ya. Salah satunya agendanya adalah untuk membicarakan masalah persiapan haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Kita doakan saja. Amin ya Allah. Semoga pelaksanaan haji lebih baik, kemudian memberikan kontribusi positif Nggih. sehingga menjaga citra Indonesia di kancah internasional, khususnya antusias haji yang sangat luar biasa. Amin amin. Ini Tapi ada ngelun pagat sedikit Pak Haji lah. Tapi kalau kuota pang ya Pak Haji karena kan ini banyak banana betakun. Adakah tambahan gesan kuota 2025 nih? Karena banyak ada sabar anak tulak mah ada yang kelawasan ya. sementara ini belum ada informasi yang Nggih. pasti dari kita. Nggih. Yang jelas kita menunggu dulu karena penetapan kuota itu kan ada proses juga. Nggih. Kemudian tentu ada kita kembali kepada regulasinya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nggih. Artinya diprioritaskan untuk lansia. Nah, dengan catatan lansia tersebut sudah mendaftar 5 tahun Nggih. dan usia rilis untuk Banjarmasin ya, Nggih. paling tinggi 90 tahun, paling rendah kemarin 83 tahun. Nah, jadi bersabar saja, Nggih. insya Allah, dan mudah-mudahan nanti akan diberikan solusi
bagaimana kita memangkas antrian yang sangat panjang ya di Nggih. Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Kita hampir 38 tahun, Wan. 38 tahun. ya. Masya Allah. Jadi antrian sangat panjang. Nggih. Tapi bersabar saja, doakan Pak Menteri dan juga Kepala Badan. Beliau sekarang berada di Arab Saudi, bisa memberikan solusi. Yang jelas jaga kesehatan, Bujur. itu yang penting. Kemudian jangan lupa berdoa. Memang kalau kita melihat porsi haji kita ini termasuk yang sangat besar juga. Nah, ulun mohon maaf, ini hanya menyampaikan Pak Haji lah. Ini banyak bukan kritikan tapi sedikit masukan dari para orang-orang yang ingin berangkat misalnya haji dan umroh begitu, apalagi yang umroh nih gitu. Nah, kayak sekarang kan memang sudah ada kayak apa namanya, dimudahkan dengan digitalisasi begitu. Nah, Betul. tapi kan masih ada misalnya harus diwajibkan ada bukti fisiknya, ada begininya kayak gitu. Nah, dimana banyak mereka yang mengeluhkan, lalu buat apa fungsi digitalisasi itu? Tapi kalau misalnya dari sistem manajemennya itu masih kolot dengan menggunakan harus konvensional begitu. Nah, anggap kayak gini, Pak Haji, contohnya misalnya nih, kayak KTP aja, KTP kita ini kan sebenarnya sudah iktp, namanya aja sudah iktp, elektronik KTP, tapi masih aja harus difotokopi, padahal KTP itu kan boleh lagi difotokopi kayak gitu. Nah ini yang jadi masukan dan apa maksudnya tuh sedikit kritik kayak itu, nah gasan Kemenak juga, gasan orang-orang yang ingin berumroh atau berhaji gitu. Nah, kayak apa nih pengen menanggapi akannya? Sebenarnya dokumen-dokumen itu ya, apalagi sekarang kita sudah berbasis digital, ada yang memang bisa didigitalisasi. Contoh, saya sekarang melayani, mohon maaf, kalau mendaftar haji, Bang Awan, Nggih, cukup di ujung jari. ujung jari saya Nggih. saja. Ada aplikasi Haji Pintar. Tetapi dokumen itu tidak bisa kalau tidak langsung, karena kita berfoto di situ. Nggih. Di Siskohat itu tidak bisa kita jarak jauh dipoto. Nah, itulah salah satu kendala. Kemudian nanti kita akan memberikan masukan Nggih. apakah ke depannya itu dengan sistem digital ini akan memangkas, kan tujuannya kan memangkas Nggih. sistem birokrasi kita, antrian yang panjang, Nggih. kita berurusan dan sebagainya. Tapi ada satu sisi seperti pembatalan haji, Heeh. itu tidak bisa kita langsung lewat online dulu. Nggih. Karena kita ada surat pernyataan, kemudian kita juga minta surat dari pihak kelurahan, Nggih. kemudian itu juga harus diusulkan lagi dengan tanda tangan. Nah, ini belum kita lagi ini. Tapi kalau di Banjarmasin sistem persuratan kita sudah Serikandi namanya. Nggih. Apa itu Serikandi? Serikandi itu nama aplikasi kami. Oh, nama aplikasinya. Ya, Nggih. Serikandi artinya cukup dengan menekan kode, Nggih. saya sudah bisa mendatangani secara digital. Nah, ini kalau untuk pendaftaran sudah online bisa. Nggih. Tapi kalau ada hal-hal tertentu terkait juga pembatalan tuh harus tatap muka pembatalan tuh kita. Ada yang tidak bisa kita sementara ini, tapi ke depan mungkin ada inovasi-inovasi baru. Ada digitalnya sudah ya presentasi, kalau saya presentasikan tuh sudah mulai hampir 50%. Tapi untuk menuju 100% itu belum Nggih. terpenuhi. Jadi memang itu harapan semua orang sih Pak Haji lah, Betul. karena Saya juga Nggih. bisa memahami nggih. karena ada warga kita yang mendaftar lewat online. Nah, itu kan kita perlu jeli juga itu, Nggih. verifikasi datanya. Kemudian kita yakin saja, tetapi dalam proses itu namanya kan validasi dulu. Iya. Divalidasi, setelah melihat dokumen-dokumen itu memang memberikan kekuatan hukum yang sudah Oke. memang bisa. Nah, kan seperti fotokopi dan sebagainya itu kan ditanyakan juga itu. Iya. Seolah-olah kan kita punya barcode sekarang. Nggih. Nah, saya yakin saja barcode itu bisa memberikan indikasi bahwa itu adalah dokumen yang sah. Betul.
Nah ini Ini Pak. kan istilahnya amun kayak kita Pak Haji lah yang pernah merasa ke luar negeri, paham tuh rasanya dimudahkan sama digitalisasi. Betul. Nah, tapi di Indonesia kan memang kadang kayak itu Pak Haji. Iya. Yang kita rasakan memang bujur-bujur ada begitu. Nah, karena contoh apa ya jadi orang tuh ya lah contoh-contoh nyatanya aja Pak Haji lah kan sekarang tuh ada yang namanya kalau kartu kartu kredit atau kartu debit itu kalau kita nak belanja di luar negeri mungkin pian merasakan kalau tinggal tap aja sudah terbayarkan. Betul. Seperti kuiris tuh. Iya, enggih. Kalau QRIS kan kita salah membuka aplikasi Pak Haji lah Ya. menyekan habis itu apa jurang tuh memicik kode lagi Betul. kode apa namanya kode kerahasiaan kita kayak itu. Nah, tapi kan kalau kita di luar negeri merasa tuh bahwa tinggal tap sudah selesai terbayarkan dan Betul. aplikasi itu pun sudah ada di Indonesia sebenarnya. Tapi yang disayangkan adalah counter-counter atau showroom-showroom toko-toko atau mall-mallnya pun mereka kadang memberikan pemahaman atau pembelajaran kepada karyawannya untuk menggunakan itu. Jadi sampai ada satu satu momen ulun tuh yang gregetan. Nya bilang, kami karena bisa masih lagi pakai pakai tap-tapan itu. Jadi kami karena ribet loh sekarang Pak Haji kalau kita bayar begesek kita kan ingat pin kada kawa bayar jadinya sedangkan sekarang kan zamannya cashless kayak itu. Nah, jadi sampai ulun tuh yang melajari, Mbak, ini nih Mbak di mesin edisinya nih ada bacaannya bahwa ini nih bisa tapless atau bisa contactless. Pian sampai ulun yang melajari, oh ini masalah bisa ternyata masalah aja. Nah, itu yang istilahnya Ya artinya gini Pak, Pak Awan ya, enggih, Bang Awan ya. enggih, Kita sebenarnya aplikasi itu sudah siap. enggih, Tinggal bagaimana implementasinya. implementasi terkait SDM. Nah, itu. Nah kemudian kita mohon maaf layanan kita dari presentasi yang saya lihat hanya beberapa orang yang menggunakan layanan online. Jadi kalau untuk tanda tangan, saya di sini kalau ada yang masuk, Mhm. tinggal tekan username-nya ada, Enggih, tinggal saya tanda tangan. Jadi tidak ada kendala. Walaupun saya di mana saja keluar daerah, enggih, jadi sudah siap. Nah cuman masyarakat kita juga belum siap. enggih. Mah ini kada paham lalu jar. Ujar nang ampun diri. Iya. Nah, julun pian belajar. Apalagi nanti kita sudah di luar negeri. Bung Awan kan sudah pernah ke Hong Kong umpamanya, sudah pernah ke Thailand, Oke. Singapura, pokoknya negara-negara yang sudah berbasis IT itu kalau kita tidak punya kompetensi penggunaan Android yang mumpuni, kita akan kelimpungan di situ. Enggih, bujur. Nah, apalagi kita sekarang mohon maaf ketika kita datang dari luar negeri saja ke apa namanya Wan, bea cukai ke apa itu? Bea cukai. Nah, itu kan tinggal aplikasi saja. Imigrasi sekarang, sekarang kan cepat. Nah, artinya kita saja ingin membuat paspor, kita tinggal buka di websitenya saja, aplikasinya. Cuma kan permasalahan sekarang kita harus berfoto situ. bujur. Nah, kadang kau langsung sama itu dengan Enggih. dengan apa namanya pendaftaran haji, berkasnya online, masuk kawan, tinggal kita print out dan sebagainya kan siap kita di anu. Tetapi orangnya kan harus datang, Bujur. berfoto orangnya. Nah, dari foto itu nanti terkait juga identitasnya akan keluar. Nah, SPH-nya nanti. Nah, artinya surat pendaftaran hajinya. Nah, kemudian ketika sudah bank BPS namanya, bank penerima setoran itu apa namanya memvalidasi, Oke. nah tinggal dipoto di Kemenak, tinggal keluar. Jadi kalau sekarang ini orang datang ke Kemenak itu saya lihat cuma 2 menit 3 menit sudah aman. Enggih. Tidak lagi yang dulu lama membujurakan ininya. Nah, jadi alhamdulillah. Tapi ini juga satu masukan. Terima kasih juga ada kritik yang konstruktif. Kita sampaikan nanti ke ya kalau ada raker dan sebagainya bahwa banyak permintaan masyarakat yang memang ya sekarang ini kan kalau aplikasi dibuat itu kan tujuannya supaya mudah, Memudahkan. cepat. Bukan malah nambah ribet. Iya. Nah, itu saya paham itu. Sama sekarang ada SIM-kah. Ya. Orang tinggal selesai nikah tinggal barcode. Keluar itu kartunya, tinggal cetak sendiri saja lagi. Betul. Nah, ini juga satu inovasi. Tapi ya kendala-kendala itu pasti ada. Yang jelas
kita berupaya. Kan fisik itu istilahnya hanya pendukung ya Pak Haji ya. Betul. Yang penting kan kalau misalnya datanya sama, Hmm. nggak masalah. Tidak ada yang memasukkan begitu. Artinya keabsahan itu sudah didukung oleh bukti dukung. Betul. Saya nama Ahmad Sya'rani, Mhm, KTP saya sesuai, mhm, kemudian NIK saya sesuai, mhm, data diri saya mhm, lengkap. mhm. Apa yang kita permasalahkan lagi? Betul. Nah, Itu kenapa akhirnya kan Disduk Capil juga mendukung betul, semua data itu didigitalisasi betul, supaya orang nggak ribet lagi karena kita meminimalisir takutnya kita kemalingan betul. atau takutnya rumah kita kebakaran, data-data Betul. kita hilang. Kita sudah ada punya aplikasi online. Itulah kita artinya scan sekarang tinggal di ujung jari kita Betul. juga. Artinya kita harus bisa menyimpan file itu. Nah, makanya file-file termasuk dokumen-dokumen lama itu juga harus kita scan. Karena itu menyangkut bukti dukung masa lalu. Mhm. Nah, kalau bahasa saya itu bank data lah. Betul Bang, datanya ada. Sehingga kalau bank data ada, orang kalau konsultasi saja nggak usah ke kantor. Bang Awan namanya Awan Kahpi namanya, tinggal tekan keluar namanya, fotonya ada, kemudian nicknya ada, Iya. ijazahnya lengkap. Nah, kan kita tidak perlu lagi. Nah, validasinya bagus sudah. Nah inilah apa namanya, kita berada pada era yang sangat luar biasa, Wan. Makanya sekarang terkait, saya kembali ke permasalahan rekrutmen tadi, Inggih. transparan, Mhm. bisa dibuka, tapi masih ada hal-hal yang perlu juga dibenahi, Inggih. karena setiap apa namanya inovasi itu tidak semuanya harus sempurna. Inggih. Pasti ada hal-hal yang perlu kita ini. Nah, begitu juga dengan budaya masa lalu, sekarang orang tinggal mengakses saja lagi. Ya, bujur. Anak melihat nama Awan tinggal klik acara apa. Nah, Ada sudah. ada Anang Sahrani saja orang kadang-kadang lagi memecik. Sudah lengkap ada datanya. Datanya lengkap. Nah, artinya kita bersyukurlah di era ini. Makanya kita manfaatkan kemajuan di era digital ini. Nah, makanya ulun nih rencana awalnya ada juga sedikit, bukan dia promosi aja Bang lah. Inggih, silakan. Acara pembinaan generasi muda dalam penggunaan digitalisasi ini, membuat konten-konten yang islami. Nah, itu pembinaan dari bidang seni budaya Islam Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin. Kebetulan ulun ketua bidangnya. Inggih. Nah, terkait juga dengan seni budaya yang kita bawakan, madihin syair berkisah ini, Inggih. MSB lah. Ya. Madihin syair berkisah ini banyak mendapat perhatian dari para pendengar kita, pemirsa di apa namanya RRI Net ya, Inggih. bahwa terobosan-terobosan tentang seni budaya ini sekarang harus kita kembangkan lagi. Inggih. Nah, cuma tidak meninggalkan tatanan keasliannya, Pakemnya. pakemnya. Oke. Makanya ulun pemadihin ini bukan kada hendak nang bisa aja wane nang kayak itu tuh wane. Bujur. Cuma kita ini ada etika orang Banjar itu yang harus kita jaga, termasuk tutur pitutur. Nah, bahasa Banjarnya ada pepadahnya, ada nasihatnya. Nah, sama kalau kita mengupas orang Banjar naik haji itu nang kayak apa? Aku ada pang bukunya mana belum terbuka ya, pokoknya nanti nah. Inggih. Kemudian ada juga buku naik haji tempo dulu. Nah, zaman Belanda tuh kenapa jadi kita ini digelar haji. Nah, ada juga sejarahnya itu. Banyak kawan-kawan kita para peneliti yang sudah artinya mendalami. Nah, termasuk kabar kiamat ini. Inggih. Kabar kiamat ini berita eskatologis, berita yang suatu saat nanti akan kita mengalami di keakhiratan nanti di alam sana. Nah, apalagi ini esok kita ada pesta besar lah, pesta demokrasi. Nah, ini perlu pencerahan-pencerahan, perlu kesadaran-kesadaran bahwa nilai-nilai luhur agama itu perlu kita perkuat. Apalagi kita memilih pemimpin, karena pemimpin ini adalah panglima nanti yang akan mengantarkan
yang dipimpinnya untuk menuju ke kesejahteraan. Ini serentak se-Indonesia, sejarah. Nah, jadi kita berharap dengan berbasis budaya lo menyampaikan budaya kita itu adalah budaya yang santun, budaya yang baik, tidak menghina yang lain-lain. Kemudian gencar-gencarnya serangan-serangan ya, ada serangan fajar, serangan tengah malam. Nah, esok loh ini kita nih lah. Jadi kita mendoakan aja mudahan sukses mana. Amin ya Allah. Mudahan yang terbaik ya kalau. Iya. Ini enak bacakannya sedikit lah. Silakan Pak Haji. Membacakan kita cari ya kan nang terkait lawan nang isuk neh. Nah, tapi ini bang lah eskatologisnya terkait dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, jangan sampai kita lakukan. Ini nasihatnya luar biasa. Belum bacaan dulu lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad kekasih Tuhan, segala suruhnya wajib kerjakan, segala tegahnya kita tinggalkan, mendapat syafaat kita sekalian. Pekerjaan dosa tidak terbilang, yang lebih besar meninggalkan sembahyang. Haruslah dibunuh dengan pedang, mayatnya ditanam di lorong orang. Dengar olehmu sekalian umat akan sabda Nabi Muhammad, siapa mengerja baik dan jahat sekalian dibalas hari kiamat. Wajib diikuti sabda Nabi, berzinah jangan sekali-kali, di akhirat masuk keranda besi, bernyala-nyala daripada api. Dosanya besar membunuh orang, dibawanya zina istri orang, mengiringi dia sama orang, menyertai pula menuduh orang. Demikian lagi meminum arak, istimewa pula gilang dan tuak. Hukumnya dipalu yang amat banyak, nama mulia menjadi rusak. Nah, jadi pendengar suara budaya Banjar, suara budaya Nusantara, ini pesan Nabi kita Muhammad. Ada terkait masalah kewajiban sholat 5 waktu. Ada juga terkait mengolah gawian yang baik dan jahat. Ada juga terkait masalah perzinahan. Ada juga terkait nah orang ketujuh nang ya ini macam-macam lah. Nang kayak minum arak, ya mabok-mabokan, termasuk juga narkoba. Nah, ini balasannya tuh luar biasa.
Jadi kita berharap gawian-gawian nang kada bepedah nih nah, nang merusak ke dalam diri kita itu jangan sampai digawi. Jangan sampai jakanya nanggasan kita aja nih terbuat sekampungan kita. Bujur. Nah ini kadang-kadang nya kada sadar, Inggih. nda juga aja menggawi duit unda, rumah unda, nyawana abut. Nah ini jangan sampai digawi. Artinya kita nih bong awannya model kayak di dalam kapal. Inggih. Nah menggawi nang kada baik nih ya tukang tumbus itu nah. Di anunya, dilubanginya. Inggih. Lalu perahu benua kita tuh tinggalam kena oleh orang-orang nang kada bertanggung jawab tadi. Jadi pada tuan kita Inggih. Syekh Abdurrahman Siddiq ini luar biasa. Artinya goresan pena sidin mengarang syair Habar Kiamat ini. Jadi kalau orang menjiwai Habar Kiamat ini, titik jurang bahari itu banyu mata. Inggih. Karena kita membayangkan sesuatu yang sudah digambarkan baik melewati hadis Nabi, Al-Quran, dan juga perkataan salafus soleh tentang bagaimana nanti dahsyatnya hari kiamat itu. Bahwa kita suatu saat akan mengalami. Inggih. Nah inilah pentingnya pesan-pesan spiritual dalam syair madihin syair berkisah ini. Kenapa orang gabung menjadi madihin? Memang di dalam madihin itu ada syair. Ya. Kalau Pian Wan mulai syairnya mana ya Wan? Pun Kalau madihin itu syairnya di mana? Pada bait kemana ya ulun ya? Nih ulun perlu juga nih Pian nih. Ingat kada Pian nih? kalau ulun lah Kadanya syair itu kan 4. inggih. Nah pada bait keberapa itu syairnya? Ketiga lawan keempat. Nah pasti ingat bait Pian dasar jeli juga. Ketika 4 tuh kayak ini, babule ke dahulu ke awal pamulaan, pantun sabuting sarupa kakambangan, baik dipacah makna nang tersimpan, damintu madihin seni tutur sastra lisan. Syair mana itu? Inggih. Nah apabila ini memainkan itu kada dibuatnya itu warna itu kada memadihin ngarannya. Bujur. Uyahnya kurang. Kada itu strukturnya. Inggih. Istilahnya sayur kuya kada buyah, Nah, hambar. Inggih. Karena ini satu Satu kesatuan. Inggih. Jadi kadang-kadang bubuhan kekanakan kita Inggih. nambah main madihin tolong tuh jangan ditinggal. Tapi adakah Pak Haji Pian hendak mempakemkan itu kayak itu nah supaya itu tuh bujur-bujur jadi pedoman gesan calon pemadihin yang akan datang? Ulun semalam itu karya tulis ulun tuh sudah Nggih. ulun serahkan ke UIN Antasari. Inggih. Karena ulun kan mahasiswa di situ. Inggih. Jadi bundalannya ulun julung mudah-mudahan kan ini diuji kawa diterbitkan. Inggih. Diterbitkan tuh ane kawa menjadi pedoman. Bujur. Jadi madihin itu sebenarnya kalau kita susun lah, makanya ulun nih kenapa di RRI ini getol benar sampai 25 tahun. Inggih. Sampai ini kada Sampai ini kada sing alihan Inggih. hubungannya mulai nang di atas sana sampai turun ke bawah sih. tetap di udara, sekali di udara tetap di udara. Sing turunan aja sarana. Inggih. Nah. Dan alhamdulillah ulun kemarin dikirimi dang sanak RRI ini TPRI. Inggih. Jadi ada rekaman ulun tahun 99 Inggih. nang suara masih bahari kala. Masih anum lah. Masih anem tuh. Inggih. Jadi ulun berharap Inggih. nu senang bila kreasi daripada madihin kita ini termasuk madihin milenial yang ada di RRI ini. Inggih. Cuma yang penting tadi tatanan pakemnya, ada petuahnya, ada nasihatnya, Bujur. ada pantunnya juga jangan sembarangan. Inggih. Pantunnya cari nang ya kita mangkat budaya ini kan cari pantun aneh tuh nah. Bujur. Buah tim batu orang kadang tahunya batu tuh. Inggih, bujur mungkin kada tahu. Kayak bahari itu ada. Tapi kada tahu wujudnya kayak apa. Buah tim batu tuh kayak buah rumbia. Nah kemudian ada lagi apa? Biasanya lu angkat itu warnanya supaya
Ulun sebuting Pak hendak ulun takuni ke piani Pak Haji ai. Nggih. Kenapa setiap kali pemadihin tuh ada nama ulun nang di kiau. Jadi itu sebenarnya interval Nggih, dan itu strategi kecerdasan orang Bemadihin. nggih. Apabilanya kehabisan modal, Ya. dipanjanginya itu Awannya lah. lu pikir tuh awan cocok aja awan inggih. Makanya julunnya setiap orang memadihin pasti nama ulun di kiau. Awannya itu bukan saya bukan pian aja nama aku nih. Nggih. Kenapa Pak Anang Sarani aja jadi awan tuh aja? Nggih, kenapa kada Udin Ada atau Udin atau Saharani aja nggih. Nah, Ujat ulun itu bukan ngaran orang nih tuh. Itu interval ulun. Kedua, itu Nggih. strategi seorang pemadihinan. nggih. Artinya interval itu dia manfaatkan berpikir ini sangat membantu orang yang madihin spontanitas. Ya, Kalau madihin hafalan tuh kan usah lagi sudah Nggih. ada di kepalanya. Makanya kemarin tuh dengan almarhum Abdul Khair, Nggih. pemadihin dari Tawiyah terakhir dengan ulun tuh ada rekamannya masih ada. Sehingga ada ketujuh bila madihin tuh hehe Hmm. ada ketujuh sih Den. Nggih. Nang bagus tuh nang aja sih Den. Awan nah Nah, ya, ulun pulang di kieu urang. lalu lu bahas kenapa Nggih. ada ho julon Nggih. ho nya asalnya aja Nggih. karena itu kecerdasan folklore kita. Nggih. Jadi kita bersyukur mana penggabungan tiga unsur, Iya. ada pantun, ada syair, Nggih. kemudian ada puisinya. Bujur. Kata-kata Madiun itu puisi. Nggih. Coba dengar Bujur biar. Bujur. Asal tadi orang yang membawakannya itu menggunakan simbol-simbol bahasa yang puitis. Iya. Banyak kita ini laksana di samudra, nah, ya kan? Nggih. Gelombang berjalan itu berlomba-lomba. Nah puitis sebenarnya tuh. Nggih. Banyalam hendak mencari permata, permata hati atau permata cinta. Walau jauh kita kelihatannya. Nah ini kisah cinta lawan Tuhan. Iya, nggih. Padahal Tuhan itu memberi cinta. Setiap permintaan insan nang mulia, Tuhan perhatian lawanlah hambanya. Nah ini adalah cerita puisinya. Nah lalu karena mengoran tuh ya panjang tuh. Artinya panjang tuh sesuai dengan kesempurnaan kata akhirnya. Jadi pemadihin itu bukan sekedar hiburan. Ada juga humornya, ada juga pesan-pesan moralnya. Nah, jadi waktu ulun di Mekah pemadihin mana yang kadada terbang dengan bawa. Nggih. Iya, nang galon jam-jam itu ulun. Digendang. Untung ada pecah lah. Dicatokakan. Dibuisi banyak jam-jam juga. Nggih. Jadi bunyinya melibung kan. Umah ngaran orang kerinduan lah. Nggih. Kampung halaman nak Banu Bulik sudah. Umah kawanan. Jadi lun lah pas tertahan di bandara tuh menghadangi antrian tuh. Nggih. Madihin nun stumat. Nggih. Umah ngaran jemaah haji na kepala raminya Hanyut. hanyut panang saranin aja. Masuk pesawat pian harus hati-hati, membawa barang jangan dilabihi, amun dilabihi kadang muat lagi, pesawat babarat kada kawa barangkat lagi, makanya tatahan di bandara Mahadangi. Tawaan. Jadi kan sebenarnya mau orang ketawa tuh Pak Haji lah kada perlu nang Tuh. begaya-gaya nang sampai Yang bersesambatan. penting tuh ini update Inggih. kayak awan nih lah. Ujar awan inya mana kuni. Kenapa madihin ngaran ulun disambat lagi. Bukan awan nang batambah kahpi.
tapi awan interval di ngarane. Padahal ini rahasia anang saharane. Awannya dipanjangi, kawa bapikir lagi. Cagara sambungan bait nang lain lagi. Jadi itu maksudnya. Inggih, dan itu mulai orang ketawa. Tahu Ketawanya itu ketawa bujur-bujur dari hati, kada ketawa yang akhirnya mengenawakan orang jadinya. Nah kita kan ada juga Inggih. perundungan tuh ada boleh. Nah, itu kadang nang Bullying. kada dirasa tuh Pak Hajai. Nah ulun terus sewat jola tapi kada perlu ulun perpanjang bang. Inggih. Bahasa sambatan itu memang lucu, Bujur. tapi kan secara etika kurang bagus. Kada bagus. Dulu ada juga pang lah tapi bahari ulun Inggih. lawan almarhum Inggih. Bang Jon Tralala tuh Iya. rame. Jadi sini menyambat ulun bahari rame madihin tuh Inggih. presiden. Oh, tapi kita ngaran dalam konteks begagayaan. Inggih. Nah, tapi setelah ulun evaluasi kada bagus juga kita. Bujur. Artinya kita merendahkan orang, apalagi beliau tuh lebih tua daripada kita. Nah, walaupun konteksnya kita bergaya, Inggih. tapi kan kalau kada pada tempatnya juga kada baik. Bujur. Jadi plesetan-plesetan pun bisa jadi humor. Inggih. Contoh mamanya ulun dulu mikirakan mana apa supaya tertawaan, tapi bahasa Islam lah. Inggih. Kasih mengaji tuh mana. Jadi Joko mengaji macam-macam amalan. Surat Waqiah Joko setiap malam diamalkan. Surat Yasin malam Jumat dibacakan. Tapi hidup kada sing sugihan. Lalu datang lawan paguruan. Minta bacaan lawan amalan. Inggih. Ujar guru ikam kebanyakan amalan. Kebanyakan amalan akhirnya keracunan. Ada satu surat kada usah diamalkan. Cukup ikam bawa ke pegadaian. Surat tanah atau surat kendaraan. Nah, Nah kan nggak itu kan orang ketawa Iya, jadinya, kan itu. tapi istilahnya humornya cerdas Betul. dan berkelas jadinya. Jadi pulang mana ada juga. Aku membawakan Madihin tuh ceritanya lah. Inggih. Waktu itu muncul sendirinya juga itu. Inggih. Kisah Madihin itu. Nah aku ada kawanku tuh penceramah lah. Inggih. Ya orang UAS Banjar tuh. Inggih. Nah tuh cerdas humornya itu. Oke. Aku dengarkan lah. Jadi jinya waktu ulun hendak menyetor umroh dan haji. Inggih. Tak bawa duit gambar Soeharto nang bahari. Umahimung banar ulun urang bang menakuni. Berapa biji pin baisi? Ujian sabubutingan aja nih peninggalan awah nini. Lalu ujar pegawai bank. Nah 10 juta ulun ganti. Umahimung banar berangkat pulang berangkat haji. Limbah nang itu kawan bingung menakuni, maju untungnya ikam. Artinya duit gambar Pak Presiden Soeharto itu 10 juta diganti. Inggih. Ujung-ujungnya tinggal BPKB. Nah, itu kalimat ujung itu nah. Inggih. Tinggal BPKB aja. Iya. Nah, padahal kan orientasi awalnya itu satu lembar duit Pak Harto atau almarhum lah presiden kita tuh 50.000 diganti lawan. Inggih. Nah, cerdasnya tadi ujung terakhirnya endingnya tinggal BPKB. Sama kita berkisah. Inggih. Orang datang haji, Bapak Gut Behimat menangis. Inggih. Kan kita kan menceritakan tuh. Bujur. Nah, bukan menghina kita menceritakan. Kayak apa aja habar di Mekah, panas di Mekah, panas di sini aja. Mau di Mekah aja biasa aja nang aja. Ulun nang kepanasan aja. Inggih. Apa mau puting rokok sini kan ke tangan. Ke tangan sudah. Kan Saking itu kan. keasikannya. Nah, itu artinya juga humor ya. Inggih. Mendidik, yang lucu tapi kadang membuli orang lain. Bujur. Nah, ini yang kita harus edukasi. Bujur. Jadi bagaimana kita tuh begayaan tapi dengan teknik yang cerdas. Betul. Kada menjatuhkan orang lain. lain. Inggih. Ini rame bekekesahan kita namanya Pak Haji Ai. Ayo nah tutup mandihin. Inggih tutup makannya dulu kita Pak Haji Ai. Artinya tadi madihin kada bano atau nyanyi madihin tadi ngarannya mana? Iya, inggih. Nyanyi madihin itu maksudnya inya kan pakai terbang. Kada berterbang. Nah, ini karena nih madihin saya ada berkisah, saya Inggih, sudah. sudah. Kisahnya banyak banget. Kiamatnya kan jadi. Kiamat kerja. Kan aja pulang ya kiamat. Kiamat. Ya. Ini mendengar kiamat itu bubuhannya belum pindah lain. Pindah tukutannya lagi jadi kita bekekesannya dulu.
Lembunga bunga cempaka. Bunga cempaka marak bisukan. Dari uraian tadi kita ambil kesimpulan, bersabda itu Nabi junjungan. Syair sudah kita bacakan, kabar kiamat sudah diuraikan. Alhamdulillah meresap dalam badan, karena waktu sudah kada mengizinkan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan malam ini kita doakan pesta demokrasi esok dilaksanakan, berjalan sukses itu sabarataan. Dari syair tadi ada kata mutiara. Mutiara tersimpan dalam jiwa, diibaratkan di tengah samudra, tentu menyelam dengan segenap jiwa. Kenapa Allah menetapkan hukumnya untuk kebahagiaan insan yang mulia, mendapat ganjaran itu masuk surga. Terima kasih Bung Awan mengawani, awan pendengar setia RRI. Mudah-mudahan kawa kita menggawi apa-apa pada orang Tuha bahari, tentang nikmat dalam hidup ini. Hukum ditegakkan maka tenang hati. Ilahi awan basatup langsung berhenti,